akrab nih ya, Ibu Irit Rahman Agus MA PhD. Baik Ibu dan Bapak, kami menghargai teman-teman yang hadir tepat waktu. Sekarang 8.20, nanti kita akhiri pada jam 9.50. Ya, baik, untuk lancarnya acara pagi hari ini, ya selamat datang. Kita aplaus dulu untuk yang baru datang. Duduknya di depan aja. Ya, baik. Ya, supaya acara pagi hari ini lancar, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Yang terhormat Ibu Irit Rahman Agus MA PhD. Saya bacakan kurikulum vitae-nya. Beliau luar biasa, sudah melanglang buana sampai ke seluruh dunia. Berbahagialah teman-teman dan kita semua. Oh, tepuk tangan. Baiklah, berbahagia kita sudah dapat bertemu dengan Ibu Irit. Saya bacakan pendidikan PhD College of Art and Science State University of New York. Kemudian penerima The International Alumni Award from State University of New York. Kemudian the MA dari college yang sama di University of New York. Kemudian pada saat ini pekerjaan beliau dan bertanggung jawab profesional pada saat ini sebagai staf pengajar program kajian Amerika Sekolah Kajian Strategik and Global Universitas Indonesia. Jadi kalau teman-teman mungkin nanti ada yang ingin titip putra putri atau ingin ke Amerika, bisa menghubungi Ibu Irit. Kemudian selain itu juga sebagai ketua eksekutif Agus Management and Interculture Consultant. Nah, ini persis sekali ya, jadi nanti kalau ingin berkonsultasi kepada Ibu Irit dan Pak Asmir, nanti bisa menghubungi beliau. Kemudian di sini sebagai konsultan manajemen antar budaya, berbagai pemerintah, organisasi internasional, dan korporasi multinasional Indonesia, Afrika, Amerika, Asia, Australia, Amerika Tengah, dan Amerika Latin. Kemudian sekarang bekerja sebagai konsultan di Amerika, Australia, Cina, Eropa, India, Indonesia, Jepang, Selandia Baru, dan Vietnam. Selamat datang kepada Pak Fuad sebagai direktur, sebagai sekjen, sekretaris Ditjen Bimas Islam. Bisa saya lanjutkan ya? Baik, untuk mengenalkan narasumber kita. Selanjutnya, Ibu Irit dan Pak Asmir Agus sebagai pengelola beasiswa. Nah ini ya, beasiswa dan memberi orientasi antar budaya kepada pelajar, mahasiswa, pengajar, dan ilmuwan Indonesia dan luar negeri. Itu yang bisa kami sampaikan. Sementara masih banyak lagi ya Bu ya, masih panjang, tetapi Ibu menginginkan ini saja dulu yang dibacakan. Selanjutnya kami perkenalkan juga Bapak Asmir Agus MA, silakan Pak berdiri. Iya. Baik, Bapak Agus sebagai pembina Yayasan Bina Antar Bangsa atau ya antar budaya atau AFS. Baik, itu narasumber kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kami persilakan kepada
Ibu Irit kita aplaus dulu, kita beri sambutan yang meriah. Oke, terima kasih. Ibu Irit waktunya nanti sampai 9.50. 9.50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Media atas perkenalannya. Itu adalah professional introduction, tapi saya ingin juga kedengaran. Saya ingin juga memperkenalkan yang lebih penting buat saya, yaitu keluarga saya. Ini BP4 kan? Nah, tadi Pak Asmir Agus sudah diperkenalkan. Ini pacar saya, suami saya. Ya, saya bertemu waktu SMA kelas 1. Beliau SMA kelas 3, temannya Pak Arif Rahman. Kami bersahabat. Dan aturan main dari orang tua saya, kalau pergi nggak boleh berdua. Selalu ada embel-embelnya ya. Katanya kalau berdua nggak baik. Umur kami, Bapak 78 tahun. Saya lebih muda sedikit, saya 75 tahun. Dan kami baru saja merayakan ulang tahun perkawinan yang ke-50. Terima kasih. Lalu kami punya anak 3, laki-laki, perempuan dan laki-laki. Dan kami punya 9 cucu yang sudah remaja. Ya, pada umumnya remaja, tapi masih ada yang kecil, yang 3 tahun. Mengapa ingin perkenalan menyeluruh? Karena sebetulnya dalam kehidupan saya juga begitu. Kita profesional penting, tapi personal lebih penting. Ibu-ibu dan bapak-bapak, mungkin ini ada perbedaan, tapi suara saya jelas ya, di balik masker ini. Saya akan memberikan yang namanya hubungan antar budaya dalam keluarga. Jadi antar budaya itu satu kata ya, bukan antar budaya dalam keluarga. Nama saya Irid Rahman Agus. Rahman itu nama ayah saya. Agus itu family name suami saya. Sebetulnya Irid ini adalah yang paling sedikit namanya. Tapi sebetulnya nama saya yang sebetulnya Irid Farida Cahya Irani Merdeka Wati Rahman. Karena dengar merdeka tahu ya. Jadi tahun sama dengan Indonesia, saya 75 tahun. Mungkin banyak yang tidak kenal apa sih antar budaya itu. Nah, dunia masa kini, kelihatan Pak yang di belakang? Ya, kurangnya pengertian masyarakat akan adanya perbedaan budaya. Jadi dianggapnya dulu dan sekarang itu sama saja. Padahal banyak pergeseran. Pentingnya mengenal konsep dasar pemahaman antar budaya. Bapak-bapak nggak usah sibuk menulis, karena saya sudah punya handout-nya. Saya mengharap Bapak dan Ibu memahami poin-poin yang penting boleh ditulis. Tapi karena saya tahu nanti sibuk, saya sudah kopikan. Pemahaman yang sangat dibutuhkan atas perubahan budaya dari masa ke masa. Dan dalam masalah perkawinan, ada perubahan mendasar tentang budaya. Ini flashback sedikit. Amerika itu tahun 70 ada yang namanya Women's Liberation Age. Ingat ya, feminism. Sejak feminism timbul, laki-laki Amerika bingung, mesti gimana?
Karena perempuannya nggak bisa lagi disuruh-suruh. Perempuannya sudah punya identitas, bahkan berontak. Sampai tahun sekarang 2020, problem yang terbesar adalah perceraian. Karena meskipun Amerika juga nggak ngerti, kenapa ya tiba-tiba kok kacau begini. Ya, saya kira Indonesia sama. Ada kenyataan bahwa istri-istri ini tidak mau lagi menurut seperti yang dikatakan di Al-Quran. Ya, jadi dalam masalah perkawinan, perubahan mendasar tentang budaya ini penting. Salah satu program dari Divisi 2, Divisi Pendidikan BP4 adalah membuat buklet secara cetak dan online yang akan mulai dikerjakan tahun depan terhadap anak-anak milenial. Mereka harus mengerti apa sih menikah itu. Karena yang dilihatnya di drama Korea atau di YouTube di mana-mana itu menikah hebat sekali pernikahannya, bagus. Tapi hari pertama setelah menikah nggak pernah dipikir. Ya, jadi kita perlu pendidikan itu. Yang saya harap nanti ada snowball effect. BP4 berdiri di depan dalam mendidik anak bangsa tentang pernikahan. Ya, jadi yang dikatakan Pak Ketua kemarin, alasan pernikahan ini, mudah-mudahan bisa kita hadapi. Lalu, kajian antar budaya, ini meskipun agak tinggi nggak apa-apa. Visi ilmu ini adalah dunia yang damai. Saya mengajar kajian antar budaya, dan saya salah satu pionirnya, karena ini baru saja. Ilmu ini ilmu multidisiplin yang baru, di luar psikologi, di luar sosiologi, di luar antropologi, yang upayanya mencari jalan bagaimana supaya dunia ini damai. Karena kita ketahui kalau ditanya dunia ini damai enggak sekarang? Jauh dari damai ya. Lalu dunia di mana anak-anak kita dapat bermain dengan rasa aman dan tanpa rasa takut. Itu kan yang kita mau. Dan ini adalah visi kajian antar budaya. Dunia dengan langit yang jernih dan padang rumput yang hijau. Jadi indah sekali. Dunia yang jauh dari perang. Kita ini panas. Jangankan luar negeri, dalam negeri aja kisruh ada perang-perang yang tidak terlihat dan tetap mengganggu kita. Dalam skala keluarga juga damai dan tenang. Impian bagi masa depan kita semua. Saya kira kita setuju bahwa kita ingin keluarga yang apa? Sakinah, mawadah, warohmah. Tapi dalam kenyataan yang betul-betul menikah untuk lebih tenang, berkawan dengan pasangan, bukan dengan musuh. Nah, saya akan memperdengarkan lagu yang Bapak bisa lihat di depan, Bapak Ibu dan bisa lihat di depan, maaf ya. Dan dibayangkan aja, mau apa ini di Itali, apa di Persia. Tapi yang jelas ini adalah gambaran bagaimana dunia yang bisa bekerja sama. Lagu ini dikarang oleh Maurice ya, Bovel dengan nama lagunya Bolero. Ya, mungkin ada yang pernah dengar. Ini lagu klasik, dibuat sudah lama sekali. Dan tahun 84 di Olimpiade 84 mendapat medali emas lagu ini.
karena lagu ini menggugah. Sekarang yang akan dipertunjukkan, ini konduktornya dari Belanda, Andre Rieu. Silakan Pak.
Selanjutnya, saya cukup keras atau mesti pakai ini? Pakai ya. Ya. Saya buka masker saya karena ngos-ngosan ke ini. Ya. Sudah punya ini. Dan sudah punya ini. Siapa yang belum punya? Kalau ada yang belum, banyak sisanya. Sudah ya? Tadi banyak kok. Ini pennya juga di sini banyak. Felt pennya. Ya. Masih banyak lagi nggak perlu. Perkawinan itu antar pribadi-pribadi, ya. Jadi kita akan membuat paling tidak antar suami istri. Yang paling baik adalah perkawinan yang saya merasa oke, dia merasa oke, dan apa yang kita kerjakan oke. Sekarang saya mau minta ibu-ibu dan bapak-bapak punya 5 atau 6 lembar post-it. Ya. Tolong pikirkan tepat. Nomor 1, apa yang menyenangkan. Dan 1 halaman, 1 ide. Jadi mungkin yang menyenangkan itu 2 halaman. 1-1. Dan pikirkan juga apa yang menyebalkan dari pasangan. Ya, yang menyenangkan dari pasangan dan menyebalkan dari pasangan. Ini karena nggak cukup, ininya cuma segini. Laki perempuan akan saya campur, nggak apa-apa. Saya beri waktu berapa? Ini kan cuma 5 atau 6 ideas. 10 menit cukup? Enggak, yang menyenangkan ada 2, ya 2 lembar. Yang tidak menyenangkan ada 3, ya 3 lembar. Tulisannya Dan jangan besar dikasih ya? nama, nanti kita bisa tahu. Tulisannya besar-besar ya Bu, supaya bisa terbaca. Asal bisa dibaca di sini. Jadi kita harus tulus, harus jujur. Yang nyenengin apa, yang nyebelin apa. Karena ini cuma 5 atau 6 halaman, bisa 2-3 atau 3-3. Ya. Jangan tulis nama, nanti dibaca. Ya. Gampang. Ya. Ya, nggak apa-apa. Kan masih ingat. Ya. Kalau gitu, kalau almarhum atau almarhumah, biasanya nyenengin semua. Iya, jadi enggak jelek habis. Nah, jadi bisa membayangkan kalau ada orang yang sama Bapak yang nyenengin apa. Ya? Sekarang yang baru nggak ada kan? Ya nggak ada, ya nggak apa-apa. Jangan blank. Oh ini Bapak mau cari yang baru. Oke. Ya. Hah? Ya pokoknya 1 kertas 1 ide. Dan jangan lupa yang nempel itu buat ditempel di sana. Jadi jangan terbalik nulisnya. Ya. Nah, gitu. 1 aja ide, ya. Nggak usah ditulis yang menyenangkan, positif apa gitu, atau negatif apa. Nanti akan ditempel di sini. Saya taruh yang menyenangkan itu cuma 2 flipchart, yang nyebelin 3 flipchart. Karena sebetulnya yang menyenangkan nggak usah diomongin lagi.
Ya. Tempel sendiri. Ini bos-bos nih mesti bantu ya. Enggak. Kiri kanan sama aja Bu ya. Yang plus di plus. Yang naroknya yang rapih Pak. Dari atas. Pak dari atas Pak. Nah gitu. Itu plus. Nah itu. Ya. Oke. Ya silakan. Ditempel sendiri. Nah, harusnya dihabiskan 5 atau 6 lembar ini. Ya. Silahkan bergerak sendiri, ditempel sendiri Bapak Ibu. Ya. Bisa nyatet poin-poin aja. Yang plus poinnya. Nilai. Dari situ. Bisa banyak. Yang rapih ya supaya cukup kertasnya. Iya, betul. Ya sebaiknya begitu, kalau yang udah almarhum jangan diingat-ingat yang jelek. Pak, mulainya dari atas aja Pak. Oh. Yang nyebelin bener yang nyebelin ya, jadi jangan. Enggak. Ya itu nempelnya kok susah. Dilepas Bu. Kalau terbalik dilipat aja. Positif ya. Negatif semua. Ya. Kenapa itu kayak gitu Bu? Dilepas aja. Jadi terpisah. Jangan terbalik. Bukan, ini dilipat aja bagian itunya. Ya. Ini exercise yang nanti bisa dilakukan di rumah. Dengan yang masih hidup tentunya ya. 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 Ada lagi nggak? Itu yang di belakang. Nulisnya jangan pakai ballpoint ya, pakai felt pen. Oke. Nggak boleh nulis harta. Yang kita tulis karakter ya. Ya. But Oke.
Sudah semuanya belum? Cepat-cepat. Belum selesai nih. Ada yang belum selesai? Sudah selesai semua, Pak. Ya, sekilas. Enggak. Ya. Ini judulnya mengarang ya. Sudah? Ya. Negatifnya masih sedikit nih. Ini aja gini, Pak. Oke. Nanti ini ditempel terus seharian jadi bisa Bapak lihat. tulis surat kabar. Sana satu, Pak. Itu satu. Negatif. Positifnya mana? Positifnya udah di sana. Ini panjang kok negatifnya. Sini aja. Kan negatif 3. 1, 2, 3. Oke? Satu lagi. Sama satu. Ya. Oh, terbalik ya. Ya? Karena itu Bapak nulis yang bagus aja. Oh, Bapak positifnya? Udah. Baik, masih Oke. ada? Ya, kita sambut Ibu Lili. Udah? Iya, tempel sendiri, Pak. Negatif di sini, positif di sana. Pak, ini tuh negatif tuh. Oh. Ini. Jangan dibaca Bu Media. Bu Lili awas. Orang dibilang satu aja. Ya. Sudah, saya membantu Ibu Irit ya. Ya, Sudah semua ya Ibu, Bapak? Ya. Di dompet, di dompet apa lagi? Ibu Media, mungkin ada yang akan Ibu tunjuk membacakan yang positif, lalu yang membacakan yang negatif. Ibu Media yang kenal kan, silakan. Ya. Kalau relawan aja boleh Bu? Ya, asal Ya. Relawan boleh ada 3 ya Bu ya? 2. 2 saja. Relawan yang bersedia membacakan yang sifat-sifat yang positif. Satu putri, 1 putra. Ya. Ya. Pak siapa namanya Pak? Pak Hasan, silakan. Bapak mau membacakan yang positif, negatif? Oh. Wah, orangnya teganya. Teganya. Ya, Bapak sebentar, silakan berdiri dulu di sini. Kemudian yang putri, ayo Bu cepat karena kita berpacu dalam waktu. Ya, oke, aura positif.
Nanti Oke. mengenalkan ya kepada Satu-satu lah. Dibaca yang positif dulu. Ya. Terus Yang nanti positif dulu ya. negatif. Ya. Nama saya Elvi Anita Afandi, penyuluh agama dari Kabupaten Bogor. Ya. Ya, saya bacakan ini karakter pasangannya yang positif, Ya. yang menyenangkan. Ini panjang sekali nih. Yang pendek dulu aja, yang menyenangkan. Poinnya aja, poinnya. Bercanda, sabar, pengertian, perhatian, tidak perhitungan. Teman diskusi yang tangguh. Traveling a lot with family. Penyayang, sharing partner, lucu, jujur, setia, support, pengertian, cerdas, yang bisa musik, bermain musik, manja, mendapat perkataan dari pasangan. Oh, perkataan. Oh, perhatian. Oh iya. Ketika pasangan memberi waktu untuk saya. Oh, kasihan banget ini mah. Jarang berarti. Oh iya. Iya, jangan dikomentari. Ini, mendapat nafkah lahir batin. Saya, ini tulisannya apik banget tentang saya, cerdas, masakannya sedap tanpa penyedap, tidurnya selalu telentang. Ya, ya. Yang sini ya. Baik, mengurus keluarga dengan baik, dia cantik, bermasyarakat, pintar masak, tidak tergantung, mau belajar, santai. Doi taat ibadah, melayani, istri dapat mengerti suasana batin suami. Wah, hebat ini. Istri sudah tiap hari terus menghafalkan Quran. Saya, waduh panjang ini jangan. Ngobrol enak, bulan madu, wah bulan madu terus. Setia, tidak kasar. Istri yang dapat mengerti selera makan suami. Adanya pengertian dan saling memahami. Kalau istri suka tampil perfect, terutama kalau lagi di rumah. Nah, perhatian. Terus punya rumah dan kendaraan. Ini siapa ini yang punya nih? Senyumnya menawan. Tegas. Wah, ada juga yang tegas. Sudah? Oke. Kita beri tepuk tangan. Terima kasih. Ya, Terima kasih. Ibu Elvi sudah membacakan sifat-sifat yang positif. Ya, ini prototipe negatif dari dua arah. Kalau istri, suami berarti gitu ya. Ya, yang pertama menyebalkan. Kalau istri cerewet dan bawel. Cerewet. Ini yang lucu nih, dengar kentutnya. Ya. Dengar kentutnya. Sering usilin. Jahil pas aku lagi serius. Berdandan apa adanya, egois, nggak ada waktu, ngeyel, sensitif kalau lagi kejar tayang, cuek, nyebelin istri jutek tanpa alasan yang jelas, tidak bisa diajak bercanda, tidur mendengkur, ini udah ya, pergi tanpa izin, suka marah-marah nggak jelas, ewet udah. Tidak mengerti cara pandang pola pikir pasangan. Doi kurang tanggap. Pergi tanpa izin. Udah. Apa ini? Ini bacanya aku nggak tahu aja.
Terima kasih sudah dibacakan. Jadi secara garis besar kita tahu ya. Untuk Sakinah yang kanan apa yang kiri? Yang kiri. Ya. Right? Dan ini sebenarnya bisa dikerjakan dengan suami istri. Karena apa? Saya oke, nih. Dia oke, kita nggak tahu. Kalau ditanya, Bapak baik-baik aja, baik. Orang Indonesia biasanya males bilang masalah. Jadi keterbukaan itu bisa membuat kita tidak usah menebak-nebak lagi. Dan diselesaikan. Ini ibu jangan ke pasar pakai daster, nah ya. Ada dulu hampir bercerai karena istrinya itu sepatunya kotor banget. Jadi sebetulnya kecil-kecil tetapi kesel. Nah yang di sini yang negatif ini kesel, kalau bertumpuk-tumpuk kan nggak bisa. Di dalam hubungan antar budaya kita harus membuka ya channel itu. Jadi saya oke, dia oke menurut dia. Kalau dia nggak oke, dia harusnya bilang. Kita kan bukan pakai gambar lopian gitu bisa nebak. Seringkali perempuan nebak-nebak. Padahal tambah kesel suaminya. Dan tujuannya tercapai. Tujuannya itu macam-macam, mau rumahnya enak, mau apa ya. Jadi dari sini kita belajar konsep sedikit ke konsep. Ini saya minta tidak usah dibuka sampai nanti waktu coffee break bisa tenang-tenang baca. Ya, jadi udah mengerti konsepnya bahwa orang itu baru bisa saling menghargai dan saling suka kalau tahu persis. Ternyata banyak ini yang positifnya, tapi juga suka nggak tahu kita. Nggak pernah sih dipuji, nggak pernah terbuka. Jadi sebetulnya perceraian itu memuncak kalau udah numpuk, ya kesel. Keselnya nggak diketahui sama pasangannya. Kamu kok muring-muring aja, kenapa sih? Tahu. Ya. Padahal orang itu suasana hati kan macam-macam ya. Kita 50 tahun juga macam-macam. Ya. Nah, dari sini kita belajar konsep, maaf ya. Ini agak one way supaya waktunya cukup. Budaya. Apa sih budaya itu? Menurut ahli antropologi Belanda, kalau tanya ke orang Indonesia, cipta karsa karya gitu kan. Tapi nggak jelas betul apa sih maksudnya. Budaya adalah penataan alur berpikir yang membedakan suatu kelompok manusia dari kelompok lainnya. Misalnya di Indonesia anak kecil salim, salim, salim gitu ya. Cucu saya baru datang dari Amerika, dia bilang, what's that? Kenapa mesti salim? Salim nggak kenal. Ya, jadi kalau kita mengajar dari kecil, hargai orang atau tersenyum, kalau ada yang datang bantu, itu dari kecil. Nah, budaya itu adalah penataan alur pikir. Kalau bahasanya Hofstede dalam bahasa Inggris, culture is the collective programming of the mind. Jadi orang tuh secara kolektif belajar lagi gitu ya. And that makes one group different from the other. Saya kira jelas ya. Ini nggak usah dicatat, ada nanti. Gampang. Lalu dimensi budaya, apa sih dimensinya? Bukan Pak
ini dari Sulawesi, ketua kita dari Sulawesi ya. Terus ada sekretarisnya dari Minang ya. Siapa? Pak Anwar dari mana? Oh, Betawi. Kalau Pak Muharam kemarin? Betawi, banyak banget Betawi ya. Nah, tapi sebetulnya budaya itu lebih luas. Saya boleh duduk ya, udah tua ya. Ya, jadi budaya itu komunitas lingkungan. Di Pondok Indah dan di Pasar Senen sama nggak budayanya? Beda kan? Kalau kita ke PI Mall sama ke Tanah Abang, beda kan? Jadi komunitas itu penting. Latar belakang keluarga. Keluarga saya itu pendidik. Keluarga suami saya, apa ya? Ayahnya itu polisi ya. Kepala polisi. Tapi, jadi kita beda. Agama beda. Suku beda. Maaf ya. Saya duduk sini ya. Latar belakang pendidikan. Pendidikan SD dan pendidikan SLB dan pendidikan S1 atau pendidikan SMEA itu menentukan budaya orang itu. Profesi hukum sama profesi pedagang sama nggak? Beda ya. Lalu kebangsaan tentunya. Lalu provinsi mana, kota mana, umur berapa. Jadi kalau kita bicara dengan anak-anak milenial, kita nggak bisa pakai bahasa lansia. Sebel mereka. Terus status sosial ekonominya gimana, laki-laki atau perempuan. Jadi budaya itu banyak fasetnya yang kalau kita suami istri atau keluarga diharapkan untuk memahami dan memahaminya dengan ngobrol. Ya, saya pernah ada saudara saya yang marah-marah karena ternyata istrinya nggak pernah ingat ulang tahun. Setelah didiskusikan, ternyata di keluarga istrinya memang nggak suka ada ulang tahun, apalagi tiup lilin, nggak suka. Tapi di keluarga si suami itu harus. Jadi dia tunggu aja ulang tahunnya itu sampai malam kok istrinya nggak ngomong. Kesel kan? Tapi di istrinya juga nggak tahu kenapa kesel. Oke? Nah, budaya ini seperti gunung es. Yang kita kelihatan nih kesenian, sastra, drama, musik. Ini nih bagiannya pariwisata nih. Bagian antropologi, sosiologi ini yang di bawah. Yang nggak kelihatan. Ya. Saya kelihatan pakai baju muslim, tapi alasannya orang nggak tahu. Ya. Jadi kalau budaya, kita harus melihat konsep pendidikan anak kadang-kadang antara suami istri itu beda. Menurut budaya masing-masing. Ya, ada yang istrinya kalau marah itu ngediamin. Ya, ada yang kadang-kadang mukul. Belum tentu sama, harus didiskusikan dengan cara tadi. Ya, dalam suasana yang enak, jangan mendiskusikan lagi marah. Suasana yang enak, kamu gimana sih, kenapa sih kamu kalau marah kok diem aja? Ternyata di rumahnya kalau ngomong itu malah digeplak. Ya, konsep hubungan atasan dan bawahan ini di Indonesia beda banget. Ya, kurang-kurang bilang bu, mbak, sakit hati. Ya,
Apalagi ada yang mesti gelarnya disebut. Sakit hati ya, kalau enggak konsep kepemimpinan juga lain. Bahwa di Indonesia kalau menjadi pemimpin itu sekaligus menjadi bapaknya kantor itu. Dan istrinya sekaligus menjadi ibunya kantor itu. Ya. Kalau dibanding dengan barat, marah mereka. No. I don't want to become their mother atau their father. Ya, pola interaksi, konsep diri, bahasa tubuh, konsepnya. Jadi ini nih harus banyak didiskusikan antara anggota keluarga supaya nggak salah. Anak saya waktu pulang dari Amerika tuh suka tangannya masuk saku dua-duanya, jadi kayak tolak pinggang. Saya kesel deh. Waktu itu saya berkunjung di asramanya, dia kayak begitu. Saya bilang, sebel amat sih kamu baru 1 tahun di Amerika udah sombong. Terus anak saya tanya, why sombong? Dia nggak ngerasa sombong. Saya bilang, look, your hands are in your pocket. Jadi dia kayak tolak pinggang gitu kan. Terus dia bilang, it's cold, Mom. Ternyata dingin. Nggak pakai sarung tangan, jadi masuk. Dibaca oleh saya, ini Quran banget nih. Jadi kalau diskusi, oh it's cold. Iya, masuk akal lah. Ya. Jadi ini semua adalah sumber misunderstanding yang harus didiskusikan. Oke? Nah, tingkat keunikan manusia itu ada 3. Yang satu kepribadian. Ya, kepribadian itu diturunkan dan dipelajari. Misalnya di keluarga saya itu nomor 8. Jadi saya bungsu. Kakak saya nomor 7, itu mungkin ibu bapak kenal, Pak Arif Rahman. Ya. Lalu kakaknya Pak Arif, Ibu Min Uno. Kita bertiga itu pengajar semuanya. Karena saya rasa diturunkan dari ayah kami. Tapi pilihannya beda. Bu Min Uno tuh kesel sama saya. Karena nggak mau dandan kayak dia. Nggak mau yang bagus gitu kan, dia tuh ya John Robert Powers, duta bangsa gitu ya. Buat saya buat apa sih, itulah biasa aja, nggak usah gitu ya. Tapi tentu menghadapi dia saya nggak bisa bilang gitu. Saya harus menghargai pilihan dia, memang dia dari mudanya begitu suka. Terus Pak Arif, kata Bu Min, Mas Arif itu udah profesor, udah doktor, udah apa, ngajar itu sampai berpuluh tahun, umurnya mau 79, kalau Bu Min mau 80. Kenapa sih di SMA aja ngajarnya? Di lab school, di Garuda Cendekia, di mana? Dan pagi-pagi dia udah olahraga terus salaman sama muridnya. Kenapa sih gitu? Kalau nggak dibicarakan nggak ngerti. Kita kepribadiannya sama-sama guru, tapi beda pilihan. Saya memilih kajian antar budaya dan itu yang saya geluti. Karena menurut saya itu penting. Tapi menurut Mbak Min juga pilihan dia penting. Menurut Mas Arif juga pilihan dia penting. Nah, lalu budaya. Jadi ini kalau ada segitiga, ini di atas nih kepribadian, budaya. Budaya ini tidak pernah lahir dengan sebuah budaya. Budaya itu semua dipelajari. Ya. Bu Min dengan suaminya yang Gorontalo itu budayanya beda banget. Sama Pak Arif yang istrinya Jawa. Atau saya yang suaminya Sumatera. Budayanya semua dipelajari. Anak-anak kita berbeda-beda juga. Karena belajar dari orang tuanya. Nah, yang kita sama itu di fitrah manusia. Kita semua manusia.
Meskipun kita kepribadiannya beda, budayanya beda, tapi kita sama di sini. Jadi kalau ada kepribadian, kita berusaha mengerti. Kalau ada beda budaya, kita berusaha mengerti. Tapi kalau ini tidak mengerti juga, bawa ke bawah. Fitrah manusia itu sama. Kalau terhina, marah. Kalau kecewa, kesal. Kalau jatuh cinta, happy. Itu fitrah manusia. Jadi supaya kita aman, kita harus mempelajari kepribadian orang yang kita hadapi, budaya orang yang kita hadapi, dan empati. Dia lagi marah ya. Saya kalau lagi marah merepet. Suami saya kalau lagi marah diem. Kesal saya. Ngomong dong. Tapi nggak bisa. Nah, tapi marahnya sama. Ya. Jadi hal yang ini bisa kita menjembatani antar budaya. Saya kira jelas ya. Maaf saya kayak ngajar, sebetulnya bukan sharing aja. Ya. Nah, ini yang sikap yang kita harus pelajari ya. Orang itu ada yang introvert, tahu ya? Atau ekstrovert, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa, biar introvert, dia harus stabil. Biar ekstrovert, dia harus stabil. Kalau orangnya introvert terus murung, tegang, nggak bersemangat, penuh perhitungan, kaku, dingin, pendiam, pasif, males kita. Berhubungan persaudaraan pun males, apalagi kalau suami istri. Ya, jadi orang itu harus diajar, anak-anak kita, dari kecil harus stabil. Memang ada anak yang introvert, ada anak yang terbuka, tapi jangan ambil yang tidak stabil. Kalau yang ini nih, perasa sedikit aja tersinggung, wah ngamuk. Tenang, agresif, negatif, berlebih-lebih ya. Ini orang ekstrovertnya. Jadi dia ini bergejolak dan panas, dan penyedih dan dingin. Itu dua-duanya ekstrim. Sebaiknya jangan. Kita mencari yang stabil. Kalau dia introvert, dia kebaikannya tuh hati-hati, nggak sembarangan, tenggang rasa, damai, terkendali, dapat dipercaya, emosi seimbang. Jadi hatinya tuh sejuk. Ya, kalau dia ekstrovert, kan orang beda nih introvert dan ekstrovert. Dia bersemangat, gembira. Coba dibaca pasangan ibu dan bapak. Yang masuk yang mana ya? Semangat, hangat, ekstrovert ini aktif. Ya, semua yang positif-positif ini yang harus dikembangkan dari kecil. Dan kita tidak boleh mengikuti anak-anak yang bilang, iya saya memang begini. Mau apa? Enggak. Kamu harus usaha karena kamu makhluk sosial yang nanti akan bergaul keluar. Kalau kita tidak mengajar, kita jahat sama mereka. Karena mereka nantinya dihukum oleh masyarakatnya. Ya. Jadi bahwa kita introvert, bahwa kita ekstrovert itu nggak apa-apa. Tapi bagaimana kita mencari kestabilan emosi dan kecenderungan sikapnya. Tapi kalau yang bapaknya atau ibunya yang di pihak ini, anaknya ikut. Saya kira jelas ya. Jadi manajemen diri sendiri itu satu, kita harus mengajar anak-anak, mengajar diri sendiri, suami juga mengajar diri sendiri, untuk mengenal dirinya. Di Indonesia jarang orang disuruh merenung, kamu tuh orangnya kayak apa sih? Jarang. Ya. Saya kalau lagi marah ya, kepengennya tuh ngosek kamar mandi. Ya. Kepengennya. Ya, tapi kan nggak boleh sambil marah-marah. Nah, penguasaan diri, percaya diri, berkomitmen, fleksibilitas, integritas.
Ya, ini manajemen diri yang bisa diajarkan ke anak-anak, siapapun anak-anaknya. Oke? Kita harus mengajar juga orang untuk ingin berprestasi. Seumur saya ingin berprestasi. Maaf ya, ini kami berdua pergi ke sini diam-diam dari anak-anak. Oh sama, karena anak-anak udah ngewanti-wanti, jangan keluar. Saya sampai bilang ke Bu Jasimah, gimana ya Bu ya? Terus Bu Jasimah jawabnya sama. Ya, nanti udah ini pulang gitu. Pokoknya mesti pakai masker, saya makan juga begitu. Harus punya motivasi, harus punya hasrat belajar sepanjang hayat. Ini kan di agama Islam ya, gitu kan? Kita nggak ada pensiun tuh. Ya, kalau kita sampai pensiunnya waktu mati. Punya inisiatif. Jadi kalau lihat sesuatu yang nggak beres tuh, berinisiatif dan disiplin. Maaf tadi pagi saya kelihatan kesel oleh Bu Media. Bu Irit ini kok kesel banget sih. Iya saya nggak pernah. Mulai jam 8 itu 8 kurang seperempat masih buah centang perenang gitu. Maaf ya Bu Media ya. Hah? Bukan sama Bu Media tapi kan imbasnya ke sana. Mana sih? Mana orang security-nya, mana orang apa ini nurunin ini aja mesti nyari. Oke? Nah, jadi keterampilan hubungan antar manusia ini harus dua arah. Nggak bisa sendiri aja. Harus ngobrol. Nah, kalau suasananya udah kayak perang, mau ngobrol juga susah kan? Makanya harus dibuat suasananya enak. Harus sabar. Ini semua ini ada di Quran nih. Mengerti dan menerima orang lain. Dapat menjelaskan pendapat kepada orang lain. Ini penting. Ya, kamu maunya apa? Tahu dah. Pikir aja sendiri, nggak bisa gitu. Sering kan kita? Apalagi ke anak-anak. Ibu marah kenapa sih? Pikir dah. Gitu ya, nggak boleh. Dijelaskan apa sih, kenapa marahnya. Terus membina hubungan hangat. Suami saya dan saya senang sekali mengundang orang sebelum COVID ya. Kumpul-kumpul atau apa. Network ini penting. Hangat. Lalu menjaga silaturahim. Ya, jadi kita ini seperti bersaudara, seperti dari satu rahim. Oke? Nah, wawasan berpikir luas itu harus menghargai perbedaan. Di Indonesia kadang-kadang kawan-kawan saya yang Muslim, memang dia sih Kristen, dia sih ini gitu. Nggak boleh. Kan di Al-Hujurat dibilang, dibuat bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Jadi kalau hubungan antar budaya tuh kalau dicari ayatnya banyak. Ya, nggak boleh orang perbedaan sedikit aja marah. Dan kita panas gitu. Dan di Indonesia setelah terbelah ini lebih panas lagi. Ya, ada yang salah dibully. Ada yang bagus menurut mereka dikirimin karangan bunga digubrak. Ya. Lalu menganggap perubahan sebagai kesempatan. Ini COVID ini kan perubahan. Jangan sedih. Pikir dong, kita Zoom. Kita bantu anak-anak kita dengan usaha sendiri. Ya, kesempatan. Mencari keseimbangan di tengah konflik. Di WhatsApp kita tuh pusing enggak? Pusing kan? Banyak yang mau suami istri juga udah berkelahi karena beda pilihan politik. Berpandangan luas, visioner dan bervariasi. Jadi hidup tuh enak. Ini bagusnya gini gitu. Kami meskipun umurnya 75 dan 78, planning banyak, maunya banyak.
Ya, oke. Oh, ini 5 menit udah nggak boleh tanya jawab ya? Oh, masih. Oh, pinter, bentar ya. Sebentar lagi. Watak yang penting ini nanti bertakwa, fleksibel, terbuka. Nanti bisa dibaca deh. Saya kira ini ada wataknya. Lalu, kalau enggak, kita tuh capek. Di rumah capek sama suami, di rumah capek sama anak, di rumah capek sama ya. Nah, kalau udah ini namanya culture fatigue. Capek yang nggak tahu sebabnya kenapa. Karena nggak ngerti. Kepengen lari aja dari rumah ya. Masih bagus kalau gini, tapi kalau gini gimana? Perang. Dan perangnya di bawah gunung es. Kesel yang meledak-ledak ini yang terus tiba-tiba gugat cerai. Ya, karena udah mentok. Saya kaget kata Pak Nasaruddin Umar, gugat cerai itu tambah banyak perempuan yang gugat cerai. Berani ya, gugat cerai padahal nanti dia rugi. Tapi memang ini fenomena yang harus kita perbaiki. Oke? Nah, sebetulnya kita harus belajar relationship building. Ini saya ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Saling percaya, saling peduli, saling menghargai, berbaur, fokus pada orangnya. Ya, jadi perhatian apa sih perasaannya. Kemarin saya dengar mengenai LGBT dan zina itu. Biasanya mereka pernah kecewa. Pernah tidak diperdulikan oleh lawan jenis misalnya. Akhirnya dengan sesama jenis. Lalu efektif dan happy. Ini happy, ini penting. Kita harus seperti pacaran terus. Waktu dulu juga kan pacaran happy. Udah menikah enggak. Nah, hampir selesai Bu. Jadi mempelajari budaya ialah sebuah proses belajar mengenai diri kita sendiri. Mengenai masyarakat kita, serta tujuan hidup kita. Jadi ini adalah pelajaran yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini sudah selesai. Socrates bilang, education is the kindling of a flame, not the filling of a vessel. Saya kira di BP4 ini kita bukan sedang mengajar satu persatu. Vessel itu seperti bejana, ya. Enggak penting ini bejana itu karena kita jutaan orangnya. Kita harus membuat flame. Flame itu api, semangat. Ibu-ibu dan bapak-bapak ada nggak perasaan positif dan semangat mendengar ini? Nah, semangat ini yang ditularkan. Itu yang kita maksud dengan sebuah cetak biru baru dari buku. Supaya semangat, anak-anak juga, ke BP4, mau nanya. Saya sebetulnya tertarik sama suami saya kan 15 tahun umurnya. Dia belum tahu waktu itu. Tapi ayah dan ibu saya dan kakak-kakak saya nggak ngetawain. Bahkan ibu saya almarhum waktu itu, sesudah kita menikah berapa lama, bilang ayah saya ke suaminya, oh ini nih calon suami Irit nih yang baik. Dulu ibu saya meninggal waktu saya masih SMA. Nah jadi kalau kita melihat anak suka itu boleh, yang nggak boleh itu dibiarkan kelayaban berdua kemana-mana. Ya, kata Pak Asmir, iya saya juga itu, tapi udah deh biar saya main dulu. Kamu nanti buat dikawin. Bener ya? Ya, jadi menurut saya itu penting. Terima kasih. Ini nama saya, ini email saya, copyrightnya Agus N. Agus. Nanti ini tolong dibagikan oleh panitia. Mau nggak kopiannya? Mau ya? Ya, dibagikan.
sekarang tanya jawab. Boleh nggak ada Bapak Panitia yang ngebawain kursi ke sini? Berat tuh kursi. Nah, deketin sini supaya buat pacar saya. Terus Ibu media. Hah? Oh, Bapak mau 5 menit. Silakan Pak. Sudah Ibu. Suami saya 78 tahun masih keren ya. Ibu sudah selesai? Oke, Ibu sudah selesai? Saya sudah Baik, selesai. kita aplaus yang meriah untuk Ibu Irit sebagai narasumber. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak. Terima kasih. Ini dimatiin aja. Oh, ini udah selesai. Oke. Saya ingin karena ini keluarga, jadi suami istri gitu ya. Alhamdulillah saya udah 50 tahun lebih. Tapi berantemnya juga 50 tahun juga. Karena selalu ada yang setuju dan tidak setuju. Kalau saya sebagai suami melihatnya begini gitu ya. Satu, belief. Semua kita ini punya belief. Ya, belief itu adalah apa saja yang kita anggap sebagai benar. Tetapi belum tentu benar. Dan itu belief itu adalah personal. Nah, kalau sekelompok orang punya belief yang sama, nah belief itu menjadi kultur. Nah, itu sebabnya sesuatu kelompok dengan kelompok lain berbeda, karena beliefnya berbeda. Jadi kalau yang benar di kelompok A, di kelompok B belum tentu. Nah, kalau suami datang dari kelompok A, dan istri datang dari kelompok B, nah itu mesti ada rekonsiliasi gitu. Nah, kalau ini saya menyambung yang dibilang Ibu Iri tadi, man itu as a leader, di Quran juga diajar begitu. Tapi Quran juga mengajarkan bahwa man itu sebetulnya servant. Nabi Muhammad itu kerjaannya selalu melayani terus gitu. Jadi in short ya, man is the leader, but is also the biggest servant. Pelayan yang terbesar. Nah, kemudian yang satu lagi adalah, mungkin contohnya ini saya ambil aja satu cerita gitu. Satu ketika saya memberikan ceramah di Unitarian Church di Amerika. Waktu itu Ibu Irit nggak ada di sana, tapi saya sedang sendiri ya. Diundang di masyarakat yang penuh dengan women's slaves, feminis. Itu ibu-ibunya tuh pokoknya, wah, sampai-sampai mereka tuh bilang begini, lesbianism is the ultimate solution of humankind. Coba bayangkan, ya kan? Nah, kita masuk dalam tempat yang seperti itu, tapi jawabnya kita mudah. Ya waktu itu Ibu Irit juga sedang belajar itu. Kalau saya sebagai suami, saya bilang mereka mau itu, lesbianism sebagai ultimate solution dari human problem. Ya bagus juga. Jadi mereka akan habis dalam satu generasi. Iya kan? Jadi cuman kita selalu melihat kenapa Tuhan ngasihnya nggak gitu. Nah ini contohnya gitu ya. Satu ketika dalam satu seminar, saya diundang di Unitarian Church itu, mereka tiap bulan mengundang orang dari kultur yang berbeda. Nah sebelum saya itu seorang India. Mereka itu menceritakan bagaimana pernikahan itu, suami dan istri itu, hasil pilihan orang tua. Tapi ternyata gitu, sukses rate-nya tinggi sekali. Pilihan orang tua itu. Nah, jadi bukan love one another yang seperti orang Amerika gitu. Nah, bulan depannya saya datang cerita tentang bagaimana di Indonesia. Sekarang di Indonesia orang itu agamanya Islam. Nah, waktu itu topik daripada seminarnya adalah who is the boss in the family? Siapa bos di dalam keluarga? Nah, saya bilang kalau di Indonesia karena Islam ya suami bos, ya kan?
Wah, ini women problem ini kan gini kan, karena dia nggak mau di bawah penguasaan laki-laki kan. Jadi kalau saya katakan istri yang bos, tidak sesuai dengan saya sebagai orang Indonesia, dan nggak sesuai dengan agama saya gitu kan. Lantas tapi kalau saya bilang, kalau saya iyakan nggak setuju, kalau saya tidak kan saya malah nggak sesuai dengan ajaran saya sendiri gitu. Itu ruangan sampai diem betul gitu. Ada 60 orang di situ, sampai kalau jarum jatuh itu kedengeran, saking diemnya. Semuanya denger, apa nih orang mau jawab gitu. Saya jawab begini, karena pertanyaan begini, you in your family, engkau di dalam keluargamu, siapa yang jadi bos? Ya kan? Lantas saya bilang begini, in my family, my wife appointed me as the boss. Yang ngangkat saya sebagai bos itu adalah istri saya. Wah, itu kamar meledak karena saya tetap bos, tapi istri saya yang ngangkat saya sebagai bos. Ya, so my wife appointed me as the boss. Nah, tapi sebenarnya ini ada di Anissa. Karena suami itu pakaian istrinya, dan istri pakaian suaminya. Dan last line adalah, hal-hal yang begini ini, itu ternyata dididiknya itu, semua yang dikatakan oleh Ibu Irid ini, itu dari kecil, terutama yang bersangkutan dengan Tuhan. Karena siapa sih yang ngajarin apa yang baik dan buruk itu? Kalau baik menurut si A, belum tentu baik untuk si B. Budaya A nggak cocok dengan budaya B. Sedangkan kita semuanya itu adalah ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Gitu. Nah, jadi saya ini kembali lagi kemarin ini ribut dengan ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang berbudaya. Orang tanya sama saya, gimana? Saya bilang nggak bisa. Ketuhanan yang berbudaya. Budaya itu yang bertuhan. Sebab apa? Karena Tuhan yang menciptakan semuanya. Jadi selama budaya ini nggak mengacu kepada Tuhan yang Maha Esa, nggak bisa ada persatuan umat. Oke, saya kira sudah. Terima kasih Ibu Irid ya. Ini tadi Ibu Irid ini saking itunya, iya tuh makanannya udah disediain oleh suaminya tapi nggak dimakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asmir yang sudah menguatkan ya, saling menguatkan Ibu dan Bapak. Selanjutnya kami persilahkan kepada rekan-rekan untuk karena kita berpacu waktu, saya beri 3 orang untuk bertanya dari sayap kanan, kiri, kemudian di tengah sana. 1 orang, 1 orang. Silahkan Ibu dan Bapak. Pak siapa Pak? Iya Bapak, Pak. Ya? Sebentar. Saya catat. Dari sayap kanan Pak Lili. Oh, karena ada Ibu Lili di sana. Pak Lili ya. Oke, yang satu lagi sayap kiri. Oke, Bu Elvi ya betul ya. Kemudian di tengah, ada di tengah? Tidak ada? Kalau tidak ada saya berikan kepada Ibu Dada. Boleh? Ya, silakan nanti untuk Ibu Dada. Baik, kami persilakan Pak Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Meda dan yang saya hormati Pak Ibu Irid dan suami sebagai narasumber. Langsung saja, saya suka kedapatan orang yang konsultasi perceraian. Mereka merasa sudah tidak sejalan lagi lah intinya.
kita sebenarnya dari pengurus BP4 ini pengennya nggak ada perceraian. Makanya di BP4 itu dibentukkan sebenarnya supaya nggak cerai. Tapi mereka ini datang ke sini pengen direstui untuk cerai gitu. Akhirnya kan kita harus berikan perhatian kepada mereka supaya bagaimana mereka tidak cerai. Akhirnya kita panggil dia, kita panggil suaminya, kita kemudian komikan terhadap masalahnya. Tapi ujung-ujungnya karena memang udah niatnya pengen cerai, ya akhirnya pengennya ada restu dari kita supaya dibuatkan surat untuk meneruskan perceraian. Hanya yang begini PNS Bu, karena ke kita di Bimas Islam itu biasanya yang PNS. Kalau yang masyarakatnya yang di BP4 KU. Nah, setelah kita tanya mereka untuk mengurai lahannya, ya dari berbagai masalah yang disampaikan itu enggak kecocokan lagi gitu ya. Ya intinya yang kami harapkan supaya bagaimana mereka enggak cerai itu kata-kata apa yang harus kita berikan pada mereka supaya mereka kembali bersatu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Elvi Anita Afandi, penyuluh agama dari Kabupaten Bogor. Terima kasih Ibu Moderator. Pertanyaan saya yang pertama, saya pernah membaca satu kitab ya, yang ada seorang filosof yang bernama Shauki Bek, itu mengatakan begini, innal ghalbah bil quwwah wala quwwa illa bil ittihad wala ittihad illa bil marhamah wala marhamah illa bi akhlaqil karimah. Jadi artinya sesungguhnya kesuksesan, keberhasilan, kejayaan, mau rumah tangga, mau negara, mau apapun juga itu adalah dengan kekuatan. Dan tidak ada kekuatan kecuali dengan persatuan, persatuan suami istri dan sebagainya. Dan tidak ada persatuan kecuali dengan kasih sayang. Dan tidak ada kasih sayang kecuali dengan akhlak karimah. Jadi akhlak karimah di situ menjadi tolok ukur yang utama. Lalu saya menghubungkannya Bu, ada satu buku yang ditulis oleh Ibu Ratna Megawangi, kalau nggak salah itu judulnya Membiarkan Berbeda. Di situ berbicara sangat kuat tentang feminisme ala barat dan feminisme ala kita. Nah, yang saya inginkan adalah komentar dari Bunda beserta Bapak yang hebat-hebat ini terkait dengan apa itu nilai ya, value. Sebetulnya value apa sih yang paling tepat untuk generasi kita, lebih-lebih untuk kami-kami ini yang apa itu adalah para konselor, baik para penyuluh agama maupun dari KUA. Terima kasih Ibu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dada Kholidah, satu divisi dengan Ibu Iri dan Bu Mediati. Mediati. Pertanyaan pertama, kapankah Ibu Irid dan Bapak bisa menemukan resep-resep sehingga sampai ke titik ini? Itu pertama. Yang kedua, ada pendapat dari Ibu Aisyah Dahlan, istri dari Menteri Agama tahun berapaan. Beliau berpendapat bahwa suksesnya rumah tangga adalah karena faktor istri. Sampai bilang begini, beda itu ke Ibu Zubaidah. Laki-laki itu lemah, kita yang kuat, katanya gitu. Jadi entah kenapa beliau sampai pada kesimpulan itu. Kalau kita tidak kuat rumah tangga, katanya akan ini. Itu pendapat yang saya ingat sampai saat ini. Karena kebetulan saat Bu Aisyah Dahlan ketua BP4, saya masih anggotanya. Terima kasih. Dua itu saja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Ibu, silakan, Bapak. Karena waktu kita singkat, Ya. ya, nanti kita share juga. Pertama Pak Lili ya. Biasanya orang itu datang sudah putus kepengen cerai, ya. Saya melihat statistik perceraian yang masuk ke perceraian yang ke pengadilan agama itu kayaknya udah putus. Waktu diajukan gugat cerai itu sudah putus. Jadi kita harus mencari jalan, jangan sampai datangnya itu pada waktu itu. Karena pada waktu itu orang udah kekeh, udah kepengen cerai, ya. Dinasehati sampai apa gitu juga kepengen cerai. Tetapi mungkin usaha kita yang terakhir adalah mengingatkan aja anak-anak, mengingatkan betapa banyak kerugian keluarga kalau ini terjadi. Karena biasanya orang memutuskan cerai itu juga dalam marah, ya. Itu ya Pak ya, Pak Didik, saya nggak usah terlalu kecewa kalau nggak berhasil menasehati orang yang sudah putus. Mungkin orang tuanya udah habis ngomong, semua udah habis bicara, ya. Itu saja, di satu-satunya titik balik itu diingatkan kembali dan diingatkan umur kita tuh berapa sih, ya, mau apa. Lalu yang ya. Saya untuk Pak Lili tadi, saya melihatnya gini sebagai lelaki ya. Ada 6 pertanyaan manajemen ya. Who, what, where, when, how, ya, siapa, kapan dan sebagainya itu ya. Tetapi yang paling tidak sering ditanyakan adalah bukan apa siapa, tapi mengapa gitu. Nah itu tadi sesuai yang diterangkan oleh Ibu Irid itu, mengapanya itu, kenapa saya marah, kenapa dia gini, itu numpuk gitu. Jadi ini bukan hanya buat perkawinan saja, di manajemen dimanapun juga, selalu perkataan why itu tidak sampai tuntas gitu. Sedangkan tidak bisa seseorang mengambil keputusan tanpa mengetahui apa persoalan yang sebenarnya. Nah itu yang mesti kita bahas. Nah jadi kalau saya dalam hal ini, saya akan nanya kenapa. Nanti baru dia dapat persepsinya. Karena persepsi dia itu yang mesti dibantu gitu. Nah nanti hasil keputusannya, kalau sudah mereka tahu kenapa-kenapanya dari dua belah pihak, mau berhenti juga, ya ditanya dulu kalian sampai kalian itu bisa bersatu, itu seperti itu yang di papan itu. Apa yang udah nggak ada dan apa yang kurang. Sebab nanti kalau orang itu nanti bercerai, mencari yang baru juga nggak mudah juga. Dia mulai lagi dengan hal yang lama, kesalahan itu akan diulangi lagi gitu. Sebab persoalan itu kalau tidak dipecahkan, dia akan muncul terus. Terima kasih. Bu Elvi ya, tadi yang bicara Ibu Ratna Megawangi tadi, bukan? Ya, tentang ya value dan tentang feminism ya. Saya tidak akan bicara value-nya khusus, tetapi feminism di Barat dan feminism di Indonesia itu sebetulnya tidak terlalu beda. Keinginannya disayangi. Teman-teman feminis saya yang menggebu-gebu pada umur 40 tahun, mereka sibuk mencari pasangan ataupun mencari jalan supaya dapat anak tanpa suami ya. Artinya pakai sperm donor atau apa. Jadi memang fitrahnya tetap kepengin. Tapi karena feminisme di sana itu lebih hebat di cover, kayaknya begitu. Nah, saya juga kawan sama Ibu Ratna Megawangi dan ada controversial things ya dalam pemikiran dia, pemikiran saya yang selalu kita bicarakan. Jadi kalau kesimpulan saya,
bahkan masalah LGBT dan masalah yang kemarin diterangkan oleh Dr. Dewi Inong, itu asal mulanya adalah mencari kasih sayang. Akhirnya mereka yang gay itu selalu ada yang lakinya, ada yang perempuannya. Yang lesbian juga begitu, kan kemarin diterangkan ya. Itu betul. Jadi key kalau mau cari value adalah rasa kasih sayang. Value yang kita harus pegang gitu. Meskipun sudah lama menikah atau apa itu, kasih sayang itu dibutuhkan. Dan kadang-kadang kita underrate. Kalau udah lama, udahlah. Gitu ya. Padahal manusia itu terus itu. Oke? Yang pertanyaan ini mau dijawab juga nggak? Saya kira udah cukup gitu. Hanya saya sebagai contoh aja. Seorang ibu, dia jadi penyanyi. Lalu dia keliling dunia, punya anak kecil. Anak kecilnya ini dititipkan gitu. Dia sedang ke Cina, dia orang Amerika. Lalu ada juga orang yang nitipin anaknya di penitipan yang sama. Satu Amerika, satu Cina. Bahasanya nggak ngerti, semuanya nggak ngerti. Jadi waktu dia pulang dari menyanyi, dia bilang gimana mereka? Katanya mereka happy. Mereka ketawa-ketawa aja gitu kan. Padahal budayanya lain, semuanya lain, bahasanya lain. Nah, di situ saya mempelajari bahwa anak-anak itu waktu apanya berbeda, semuanya berbeda. Kalau ketawa semuanya hahaha. Dalam budaya mana juga itu ketawanya hahaha gitu. Nah, itulah nature. Jadi kalau kita sudah mentok di culture, kita cari nature. Nah, fitrahnya kita itu ada yang kurang di dia itu. Tapi kita kembali gitu, insya Allah kita ketemu. Terima kasih. Yang terakhir ya, Bu Dadah ya. Bu Dadah saya nggak tahu kapan. Resepnya juga nggak tahu. Karena waktu itu berjalan terus dan tidak pernah sama. Tapi yang kalau saya merasa bersyukur setiap saat gitu, aduh untung suami saya masih sehat, ada untung gitu. Jadi rasa kasih sayang itu lebih saya rasakan daripada kekesalan-kekesalan. Jadi kalau ditanya resep, saya rasa kita sebagai muslim dan muslimah bersyukur. Sehingga mudah. Kalau kita nggak bersyukur aja sedikit, semuanya jadi susah. Gitu ya Bu ya, saya menjawab itu. Terima kasih. Yang kedua apa? Oh istri. Oh itu karena Bu Aisyah itu perempuan Bu. Itu laki. Kalau saya sih dua-duanya ya. Istri punya peran penting, tapi juga suami punya peran penting. Kalau suami udah nggak mau, biar istrinya mau gimana juga nggak bisa. Itu menurut pendapat saya. Jadi saya selalu, kalau bahasa Inggrisnya on my toe, artinya jaga-jaga, jangan take for granted, jangan apa ya, pasti dia suka sama saya, pasti dia. Belum tentu. Tuhan itu membolak-balik hati manusia itu sangat mudah. Ya jadi ya mudah-mudahan kita sampai ayat menjemput. Tapi 50 tahun itu kan masih muda. Nanti nggak tahu ke depannya. Ya itu yang kita usahakan. Terima kasih Bu Dadah. Terima kasih. Nah, kalau saya dari segi laki-laki melihatnya begini. Jadi orang nanya, kamu apa sering termasuk Ibu Iri ini nanya, kamu nih cinta nggak sama saya? So, tadinya perdekat. Jadi orang itu menikah itu tadinya ya, kalau dia menikah karena orang tuanya, karena hartanya, karena titelnya. Lalu saya bilang, kalau kamu selama masih ada karena,
Kamu nikahnya tuh sama karenanya, bukan sama dia. Ya kan? Nah kalau yang namanya cinta nula apa? Ya nggak ada karenanya, nggak tahu ya. Ya nggak? Wah, tunggu dulu nih, ada ceritanya nih, cerita terakhir nih ya. Jadi ada seorang teman saya, kami lagi conference di luar negeri, dia berkelahi sama istrinya karena istrinya nanya terus, kamunya cinta nggak sama saya gitu kan? Dia bilang saya cinta gitu kan? Udah 20 tahun kawin dia nggak bisa jawab. Akhirnya dia ketemu, saya bilang begini, kalau nanti istrimu nanti nanya lagi apa kamu cinta, tapi kamu nggak bisa menjelaskan, bilangnya begini, bilang sama istri, kalau engkau sudah bisa memasukkan samudra ke dalam sebuah gelas, kalau kamu sudah bisa menjelaskan itu, nanti saya jelaskan sama kamu apa itu cinta. Wah, istri saya, wah dia loncat-loncat. Ya memang begitulah. Yang terakhir lagi adalah yang yang kuat dan lemah itu. Sebetulnya selama ini kita juga udah tahu, nggak ada yang semuanya itu bersama-sama gitu. Laki-laki pernah lemah, perempuan pernah lemah. Gak usah jauh-jauh nih tadi, ini Ibu Iri ini tadi dia kan mau mengerjakan ini. Dia belum sarapan. Saya kasih makan gini, saya malah dimarahin, saya lagi sibuk. Wah gitu. Jadi ya sudah, ya udah kita terima aja lah. Cuman dia bilang nanti sejam lagi deh, ini kan cuma sejam, ya oke lah. Tetapi finally what works, hasilnya nanti bagaimana? Ya kalau bisa sih dia nggak sakit, tapi kalau dia sakit dia saya urusin. Terima kasih. Assalamualaikum. Good, aplaus sekali lagi untuk para narasumber kita. Baik, terima kasih kepada Ibu Iri dan Pak Asmir yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semua. Aplaus Pak, Ibu sekali lagi untuk narasumber. Baik, jadi ternyata budaya itu sangat luas. Di dalamnya banyak berbagai ilmu dan agama di sana. Terakhir dari saya sebagai moderator, mohon maaf lahir dan batin karena kesalahan itu tidak saya sengaja. Rimbun-rimbun kayu di Tungkal, rimbunlah lagi kayu di Jambi. Rindu-rindu ibu bapak yang tinggal, rindulah lagi kami yang pergi. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Kalaulah ada kata yang kurang wajar, jangan simpan di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita istirahat, saya kembalikan kepada Pak